Cinta sepak bola, jumpa lagi di channel Bola News Update. Channel yang membahas informasi seputar sepak bola. Salam olahraga, salam sehat, dan bahagia selalu. Di video kali ini kita akan bahas grup B Piala Dunia Qatar 2022 yang dihuni oleh Inggris, Iran, Amerika, dan Wales. Nah, kali ini Bola News Update akan membahas peluang lolos timnas Iran sebagai wakil Asia. Nah, kita langsung aja ke profil timnas Iran. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, Bung Wan. Tim-tim dari Asia memang ini terbilang dalam grup yang berat ya. Jadi menarik untuk diobrolin. Oleh karena itu, Bola News Update dalam tayangan-tayangan video-video pertamanya adalah memang sengaja membicarakan Piala Dunia, khususnya adalah peluang-peluang lolos timnas dari Asia. Karena kita juga sebagai bangsa Asia, kita mengharapkan mungkin ada tim-tim lain dari Asia yang bisa berbicara banyak. Tidak hanya sekedar ikut Piala Dunia lalu kalah di babak penyisihan grup. Kita ingin mereka juga bisa lolos dari babak penyisihan grup. Nah, kalau berbicara timnas Iran, Bung Wan, timnas Iran yang berjuluk tim Meli ini kembali berpartisipasi di Piala Dunia 2022 usai tampil apik di babak kualifikasi dengan status juara grup. Timnas Iran selalu lolos ke Piala Dunia dalam 3 kali edisi terakhir itu secara beruntun, yaitu 2014, 2018, dan 2022. Jadi memang di Asia ini, timnas Iran ini ya memang dia boleh dibilang yang jago ya, di samping juga Korea Selatan. Iran lolos ke Piala Dunia 2022 usai mampu menjuarai grup C di babak kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia, tergabung bersama Iran, Bahrain, Hong Kong, Kamboja. Iran mampu tampil luar biasa. Dari 8 laga yang dimainkan, Iran sukses meraih 6 kemenangan dan 2 laga sisanya mereka mengalami kekalahan. Selanjutnya di babak ketiga, Iran menempati grup A sama Korea Selatan, Irak, Syria, Lebanon, dan Uni Emirat Arab. Hebatnya lagi, Iran kembali menjadi juara grup. Tim asuhan pelatih Dragan Skocic pada saat itu mampu mengungguli Korea Selatan dan Uni Emirat Arab. Dari 10 pertandingan yang dijalani, di kualifikasi, Iran mampu meraih 8 kemenangan dan sekali imbang dan 1 kali kalah. Keren kan? Korea Selatan aja dikalahin. Oh iya, padahal Korea Selatan luar biasa itu. Iya, Jerman aja dia pulangin ya. Jerman kalah dia 2-0 pulangin. 2018. Bener. Jerman kalah ya kan? Nah, itulah Bola News Update ya kan. Di sini tertarik membahas peluang-peluang lolos tim-tim Asia. Apapun bisa terjadi. Sebagaimana pemirsa ketahui dan juga Bung Wan ketahui, Italia itu tidak lolos. Ya kan? Bahkan di babak playoff boleh dibilang memalukan, dia tidak lolos, kalah dari Makedonia. Padahal tim lemah ya. Itu makanya kenapa Piala Dunia ini, gelaran Piala Dunia 4 tahunan ini selalu menarik dan ditunggu-tunggu karena apapun bisa terjadi. Akan banyak sekali kejutan-kejutan ya kan. Jadi tim-tim Asia itu bukan tidak punya peluang, tetap memiliki peluang. Nah, seperti yang diyakinin mantan pelatih timnas Iran pada saat dulu ya, itu ada Afshin Gobi yang percaya bahwa tim Iran dapat kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2022 Qatar. Hal itu dikarenakan Iran akan bermain di kawasannya sendiri, yaitu di Timur Tengah. Meskipun itu di Qatar ya, tapi kan ya masih satu area, satu rumpun. Ya kan, tetapi dengan dihelatnya di kawasan Timur Tengah menjadi motivasi tersendiri bagi Iran. Ini adalah grup yang sulit, tetapi ini adalah grup di mana Iran dapat melewati babak sistem gugur jika membuat keputusan yang tepat, ujar Afshin Gobin. Ya. Artinya kalau dia menerapkan formasi yang tepat melawan Inggris, melawan Amerika, juga pemain-pemain yang diturunkannya, bukan tidak mungkin Iran akan lolos babak kualifikasi grup. Peringkat Iran menempati posisi ranking 20 dunia. Di Asia dia adalah ranking pertama. Yang berarti secara kualitas saat ini Iran jauh lebih baik dari Jepang ataupun Korea Selatan.
Tentunya hal itu membuat Iran dijagokan untuk bisa berbicara banyak di gelaran Piala Dunia ke-6 mereka tersebut. Iran berarti dengan 2022 dia udah 6 kali. 3 kali berturut-turut. Artinya memang Iran ini punya kualitas gitu. Namun naasnya Iran berada di grup yang cukup sulit. Tepatnya tim berjuluk The Melee itu berada di grup B bersama Inggris, Amerika Serikat, dan Wales. Karena ada Amerika Serikat, nah ini nih yang seru nih. Ya biar bagaimana faktor-faktor X di belakang nggak bisa kita kesampingkan. Karena ada Amerika Serikat, Iran pun semakin antusias untuk lolos lantaran ada sentimen politik di antara kedua negara tersebut. Motivasi lainnya adalah sejauh ini memang Iran belum pernah merasakan lolos dari fase grup di 5 edisi Piala Dunia yang sudah mereka lalui. Jadi persaingan di grup B akan semakin seru dan semakin menarik karena ada Iran yang akan dianggap bisa sebagai pengganggu nih. Inggris dan Amerika. Bukan tidak mungkin Iran ini juga bisa saja lolos sebagai juara grup. Tapi untuk berbicara bagaimana kemampuan Iran lolos sebagai juara grup, ya seperti kita tahu itu tidak terlepas dari kualitas seorang pelatih. Nah, untuk mengetahui bagaimana pelatih Iran saat ini dan sebelumnya, ya kan, kita akan tanya kepada Bung Wan. Ini tahan dulu. Kita ngobrol terus dari tadi aus. Kan kita ngopi. Kan kita ngopi dulu nih. Oke. Ya, kita bicara timnas Iran di Piala Dunia 2002 ini. Ya mungkin ada pelatihnya sekarang ditangani oleh Carlos Queiroz. Nah, menarik ini Carlos Queiroz. Sebelumnya timnas Iran itu dilatih oleh Dragan Skocic. Nah, pelatih dari Kroasia. Dia membawa timnas Iran ikut Piala Dunia 2022. Nah, sementara Carlos Queiroz ini baru saja dipecat oleh Mesir loh. Karena gagal membawa Muhammad Salah ikut Piala Dunia 2022. Ini cukup menarik emang soal posisi Carlos Queiroz ini. Dia tuh asisten Alex Ferguson di MU dulu. Pengalaman Carlos Queiroz cukup banyak gitu. Artinya banyak melatih banyak negara dan juga banyak klub. Dan yang menariknya lagi, Carlos Queiroz ini mungkin sangat dekat dengan Iran. Dia 2 kali loh ikut Piala Dunia di Iran ya. Iran 2014 dan 2018. Itu yang membawa ada semacam chemistry antara timnas Iran sama Queiroz. Carlos ini banyak loh negara yang sudah ditangani dia, ya kan, seperti contohnya Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, Kolombia, Mesir, Portugal, dan Iran sendiri. Nah, sementara untuk di level klub, dia juga bukan main-main, dia juga menangani Sporting Lisbon, Real Madrid, dan juga klub dari Amerika, New York, Maestro Star. Nah, ini paling nggak semacam apa ya, semacam pembuktian bahwa Carlos Queiroz walaupun dipecat dari Mesir karena gagal ya kan, tapi dia jaminan bagi Iran membawa ini. Dan banyak prestasi yang cukup artinya yang banyak dibawa oleh Carlos Queiroz. Mungkin ada datanya karir pelatihan dia mungkin dari 1989 sampai 91 dia membawa ikut menangi Portugal U20. Terus 91 93 menangi tim Portugal. Terus 94 sampai 96 menangani Sporting Lisbon. Terus tahun 996 menangani New York Metro Stars. Terus tahun 96-97 menangani Nagoya Grampus itu mungkin di Jepang juga. Terus tahun 9998-99 Uni Emirat Arab. Nah, tahun 2000 sampai 2002 Afrika Selatan ditangani oleh dia. Terus tahun 2002 sampai 2003 Manchester United walaupun jadi asisten Sir Alex ya, Ferguson FFG kan. Nah, 2023 sampai 2004 menangani Real Madrid. Terus tahun 2004, 2008 Manchester United asisten lagi dia. Terus tahun 2008 sampai 2010 Portugal. Seperti itu. Jadi ini gambaran bahwa seorang Carlos Queiroz walaupun gagal di Mesir, menangani Mesir, tapi paling nggak dia track record dia untuk menangani timnas negara sampai klub cukup berhasil. Nah, mungkin itu gambaran dari begini. Bung Wan, apalagi dia kan peralihan ya dari pelatih sebelumnya yang justru pelatih sebelumnya adalah yang meloloskan Iran. Nah, untuk urusan pemain gimana nih pemain-pemain dari Iran ini menurut Bung Wan? Iya, pemain Iran nih cukup bagus juga nih. Artinya banyak pemain yang bergabung di merumput di liga-liga Eropa. Contohnya seperti Said Husseini. Said Husseini atau yang lebih akrab disapa Majid Hussein, ya kan?
Dia merupakan bek andalan timnas Iran. Saat ini dia memperkuat klub Liga asal Liga Turki, AC Report. Nah, Gitu ya. gitu. Dia juga mengawali karir ikut di tim Esteghlal pada tahun 2014. Nah, gitu, dan membuat penampilan perdana bersama klub tersebut pada 17 April 2015 saat masih berusia 18 tahun. Mungkin yang kedua ada Sayyid Ejatullahi. Nah, Sayyid Ejatullahi ini dia mencuat di saat Piala Dunia 2018 di Rusia. Ketika itu Iran memang harus takluk di tangan Spanyol dengan skor 1-0 ya. Namun laga itu berjalan dramatis karena gol yang dicetak memaksa Spanyol berlanjut ke extra time. Nah, mungkin sayangnya gol itu kan dianulir wasit karena ada mungkin offset atau gimana seperti itu. Nah, itu ada juga Ali Janbars. Nah, Ali ini cukup bagus nih prestasi ini kan. Di top skor di Eredivisie. Ya, dengan Belanda. Iya, 21 gol. Dia penyerang ya, hebat ya. Dan dia dilirik sama klub Inggris Brighton. Cuma sayangnya ini kurang cemerlang, Bos. Kurang cemerlang. Dia hanya 50 kali tampil. Hanya mencatat 2 gol dan 1 assist. Ada lagi Sahdar Azmoun. Nah, ini juga striker nih, ya kan? Dia juga bermain untuk beberapa liga di Liga Eropa. Khususnya Rusia seperti FK Rostov, Rudin Kazan dan Zenit. Dari penampilan itu dia sudah mengoleksi 21 penampilan di Liga Champion dengan koleksi 6 gol. Main champion nih. Liga Champion ya. Wah. Saat bersama Zenit juga hebatnya dia mendapat julukan Messi dari Iran. Nah, ini si Sahdar Azmoun. Itu aja mungkin untuk gambar pemain dari ya. Jadi Iran itu jadi nggak cukup bisa diperhitungkan lah. Ya, Iran ini berkualitas ya. Makanya pengamat-pengamat di luar negeri juga menjagokan Iran juga ya, memiliki peluang lolos. Seperti yang episode yang sebelumnya di tayangan kita ini sekedar mengulas timnas dan pemain. Justru yang menarik adalah salah satu yang menarik adalah bagaimana kita membahas ya peluang lolos dari wakil-wakil Asia ya secara hit to hit. Nah, untuk yang pertama ini Iran akan menghadapi grup B, dia akan melawan Inggris. Kan, Bungan? Ya, kita tahulah Inggris ini kan waduh pemain-pemainnya lagi bangkit lagi. Kita akan membahas peluang Iran melawan Inggris. Tapi kita tahan dulu. Lawan Iran pada laga pembuka di grup B itu memang sangat berat. Bagaimana tidak mereka akan menghadapi Inggris. Nah, jadi mana nih menurut Bung Wan? Pertandingan Iran dengan Inggris ini cukup menarik karena Iran walaupun dia tim papan atas Asia tapi dia belum bisa bicara banyak. Selama ini dia hanya penyisian. Gagal di penyisian, ya kan? Dalam Piala Dunia 1986 bahkan Iran pernah didiskualifikasi. Iran sudah 6 kali ikut Piala Dunia, sementara Inggris sudah 15 kali. Nah, ini. Jadi melihat komposisi Iran di ini, paling nggak dia akan juga agak kesulitan. Inggris pernah menjadi juara Piala Dunia tahun 1966, ya kan? Dia ikut pertama kali tahun 1950. Namun walaupun bagaimana gitu, Iran juga mungkin banyak pemain yang pernah bermain di Liga Eropa. Artinya paling nggak bisa mengimbangi dengan irama permainan Inggris. Ada di situ ada Mehdi Terami, merupakan penyerang yang saat ini berseragam FC Portugal. Nah, ini juga penampilan di Portugal juga cukup cemerlang dia. Ya kan, dia membukukan 20 gol dan 20 assist pada musim tahun lalu. Dia juga mengemas 8 gol di kualifikasi Piala Dunia 2022 ini. Nah, Inggris ini juga selalu dipamerkan sebagai juara. Inggris ini mempunyai pemain berkelas seperti Harry Kane. Pelatih juga cukup bagus, Gareth Southgate. Nah, ini paling nggak modal bagi Inggris untuk bisa mengalahkan Iran, ya kan? Dan dari segi pengalaman, dari segi skill pemain itu cukup Inggris akan bagus untuk paling nggak bisa mengatasi lah. Bisa dia membawa Inggris berbicara banyak lah ya di Qatar ini. Mungkin itu gambaran paling nggak ini modal Inggris untuk mengalahkan Iran lah. Menurut Bung Wan, tetap peluang terbesar itu Inggris mampu mengatasi perlawanan Iran ya, artinya Inggris akan menang gitu. Ya, artinya seperti itu. Walaupun Iran juga akan berusaha semaksimal untuk itu, seperti itu. Di atas kertas seperti itu. Di pertandingan berikutnya kita akan berbicara itu peluang Iran
menghadapi Amerika Serikat. Laga Iran kontra Amerika Serikat memang cukup menarik. Kedua tim memiliki kekuatan tersendiri. Iran Amerika Serikat nampaknya akan ngotot untuk memenangi pertandingan. Soal prestasi di Piala Dunia, Amerika Serikat seperti lebih cemerlang ketimbang Iran. Amerika Serikat sudah 10 kali ikut Piala Dunia, sementara Iran baru 6 kali. Dari peringkat FIFA, Amerika Serikat juga yang dijuluki The Youngs juga lebih tinggi, yaitu peringkat 14, sedangkan Iran menepati peringkat 22. Soal skuad tim, pemain Amerika Serikat juga banyak menjelajahi Liga Eropa. Iran hanya beberapa pemain yang merasakan kerasnya penumput di Eropa. Nama Christian Pulisic yang menjadi andalan tim Amerika Serikat menjadi garansi kekuatan pasukan negeri Paman Sam itu. Pelatih timnas Amerika Serikat, Greg Berhalter, merasa yakin akan mampu mengatasi lawan-lawannya agar bisa lolos kualifikasi grup B. Walaupun demikian, Iran akan tetap ngotot untuk mengimbangi permainan Amerika Serikat. Nah, dengan godokan pelatih asal Portugal, Carlos Queiroz, Iran akan berusaha menampilkan permainan terbaiknya. Carlos Queiroz bukan orang baru buat Iran. Sebelumnya dia sudah 2 kali menangani timnas Iran di Piala Dunia. Berbekal pengalaman itu, Carlos Queiroz sepertinya tidak akan kesulitan mengasah skuad timnas untuk menjadi tim yang tangguh. Ditambah lagi dengan pengalaman Carlos Queiroz yang pernah menangani timnas beberapa negara seperti Portugal, Afrika Selatan, Kolombia, dan kini Iran. Untuk materi pemain, Iran juga memiliki pemain yang pernah berkiprah di Liga Eropa. Sebut saja Said Husseini, Said Ejatullahi, Ali Jahan Barks, Sahdar Asmon. Keempat pemain pilar Iran itu pernah menjelajahi Liga Spanyol, Jerman, Rusia, Turki, Denmark. Dengan modal pelatih dan pemain berkelas tersebut, menjadi modal Iran untuk berbicara di ajang bergengsi sepak bola dunia itu. Secara prestasi di Piala Dunia, Amerika Serikat lebih unggul ketimbang Iran. Namun ini sepak bola, apapun bisa terjadi. Dengan kata lain, peluang Iran untuk mengimbangi bahkan mengatasi Amerika Serikat masih terbuka. Laga berikutnya timnas Iran di grup B adalah melawan Wales. Nah, mungkin bisa komentar, Bung Wid. Ya, yang perlu diketahui di sini tim Wales ini juga siapapun tim yang lolos ke Piala Dunia itu adalah emang tim yang punya kualitas. Karena kita tahu mereka itu melewati babak-babak kualifikasi yang tidak mudah. Piala Dunia 2022 Qatar ini itu juga merupakan sejarah ya bagi Wales. Karena itu penantian selama 64 tahun, Wales akhirnya bisa kembali tampil di Piala Dunia. Setelah yang pertama kali itu Wales tampil pada tahun 1958. Lama ya? Ya, lama sekali. Bahkan sebenarnya pada tahun 1958 itu Wales itu membuat sejarah, ya kan? Dia itu bisa melangkah sampai babak perempat final. Hanya saja di babak perempat final dia itu harus bertemu dengan Brazil. Yang kita tahu pada tahun 58 itu, pada saat itu Brazil masih dihuni oleh legenda sepak bola dunia Pele, ya kan? Dan pada saat itu juga yang ngagolin Pele. Jadi ya pada saat itu Wales tersingkir. Dan Wales ini melalui babak kualifikasi yang tidak ringan. Pada saat itu dia ditanganin oleh Ryan Giggs. Kemudian si Ryan ini mengundurkan diri, kemudian digantikan oleh Robert Page. Nah, si Robert Page inilah yang membawa Wales lolos ke Piala Dunia Qatar untuk kedua kalinya. Dan kita tahu salah satu pemain bintang Wales itu adalah Gareth Bale ya. Dia pernah bermain di Real Madrid ya. Kita tahulah kemampuannya. Jadi walaupun Wales itu adalah ya kita tahu dia hanya sebuah negara kecil ya kan, dan harus berhadapan dengan Iran, bermain lagi di negara Arab yang panas gitu kan. Tetap saja Piala Dunia itu memang selalu menarik ya untuk disaksikan. Jadi tidak bisa juga kita memandang sebelah mata Wales gitu kan. Namun prediksi saya di sini Iran memiliki peluang dan ini adalah salah satu kesempatan Iran untuk meraih poin penuh ya. Dia harus berjuang semaksimal mungkin mengalahkan Wales untuk Iran bisa berbicara banyak lolos ke babak berikutnya, tidak tersingkir di grup B, karena kita tahu di grup B itu ada Inggris dan ada Amerika Serikat. Jadi disinilah dia harus mencuri poin ya kan, meraih poin penuh kalau dia ingin lanjut ke babak berikutnya. Begitu Bung Mar. Kalau untuk pengalaman kayaknya Iran lebih banyak ya, 6 kali loh. Oh iya jelas ya kan. Baru 2. Kalau dari segi pengalaman mungkin Iran
bisa mengatasi Wallace mungkin, atau berimbang atau bagaimana mungkin? Jelas, ya, Iran secara mental, secara teknik, secara pengalaman di Piala Dunia, Iran jauh lebih di atas Wallace ya, karena Wallace saja untuk yang bisa ke Piala Dunia kedua ini harus menanti selama 64 tahun. Iya. Ya, artinya dia pengalaman di Piala Dunia itu tidak ada gitu. Sementara Piala Dunia adalah sesuatu yang atmosfernya itu sangat berbeda. Makanya saya memprediksikan Iran bisa mampu mengalahkan Wallace dengan juga beberapa faktor-faktor di luar lapangan, dan Iran harus bisa memanfaatkan ini untuk benar-benar mencuri poin penuh ya, mengalahkan Wallace. Walaupun misalnya Gareth Bale harus turun, ya Iran dengan segala kemampuannya harus mampu mengatasi Wallace gitu. Mungkin Wallace keunggulannya dia tim Eropa. Selain tim Eropa juga pemain berkelas seperti Gareth Bale Ya, tadi ya. betul. Nah, mungkin kalau Iran juga ada, cuma artinya banyak pemain di Eropa, tapi mungkin secara kualitas pemain Gareth Bale lebih ini ya, lebih bagus gitu seperti itu. Mungkin gimana Bung ini seperti itu atau ya benar banget ya gitu. Tapi yang perlu juga diingat bahwa sepak bola ini kan adalah permainan kolektif, ya kan? Seperti kita ketahui bagaimana Argentina di eranya Lionel Messi, ya kan? Lionel Messi itu adalah 7 kali mendapat Ballon d'Or, tapi dia bersama Argentina di Piala Dunia belum sekalipun dia membawa Argentina meraih trofi Piala Dunia. Jadi sekalipun Wallace itu memiliki bintang-bintang yang bermain di liga-liga top Eropa, ya kan, di klub-klub top, itu bukan suatu jaminan bahwa Wallace akan bisa mengalahkan Iran. Justru sebaliknya, Iran bisa sangat mungkin mengalahkan Wallace gitu kan, apalagi tadi semangat dia untuk lolos yang pertama kalinya ya, dari keikutsertaan yang sudah 6 kali, tentu dia juga ingin lolos. Apalagi pelatihnya juga ya secara nama dibandingkan si Robert Page ini pelatihnya Wallace, ya pelatihnya Iran lebih terkenal, ya kan gitu. Mungkin peluangnya bagaimana jadi? Saya berkeyakinan ya Iran mampu mengalahkan Wallace ya. Oh gitu ya. Nah gitu, dia akan mampu mengalahkan, apalagi setelah ditanganin oleh pelatihnya ya, pelatihnya cukup hebat ya, yang sudah sangat berpengalaman. Dia juga seperti tadi Bung Wan katakan, dia sudah 3 kali berturut-turut ya kan. Nah, walaupun bukan dia yang meloloskan ya, tapi paling nggak ini dia punya andil 2 kali sebelumnya. Betul, jadi artinya dia sudah mengenal karakter pemain dan karakter budaya Iran ya kan gitu ya kan. Jadi peluang untuk Iran mengalahkan Wallace itu ada. Mungkin tipis atau bagaimana kira-kira? Ya namanya Piala Dunia, kita sulit ya mengharapkan akan banyak terjadinya gol-gol, itu sangat sulit ya gitu. Jadi ya namanya Piala Dunia, setiap tim itu kepengennya menang, bahkan ketika menghadapi tim-tim yang jauh lebih diunggulkan, otomatis tidak dosa jika dia bermain ekstra defensif, mengandalkan counter attack gitu kan. Itu bukan sesuatu yang dosa gitu kan, karena setiap negara kepengen lolos, berbuat yang terbaik di Piala Dunia ini. Jadi ya tetap ya kemungkinan 1-0 atau 2-1 untuk Iran. Ya, oke. Seperti itu mungkin menarik ya. Ya, kalau bicara konser ini ya. Betul, Bungan. Gitu. Nah, pencinta bola dan khususnya penonton Bola News Update, kita sudah bahas secara hit to hit, dan yang berikutnya kita akan bicara secara kesimpulan siapa dari grup B ini yang akan lolos. Saksikan terus kami, jangan di skip-skip, tetap stay tune di Bola News Update. Oke guys, kita akhirnya sampai pada akhir segmen ini. Siapa yang akan lolos dari grup B? Kita sudah dengar peluang lolos Iran, dan kita sudah bahas secara hit to hit. Tentu saja kita berharap wakil-wakil Asia setidaknya bisa lolos dari babak penyisihan grup. Di grup B, Inggris difavoritkan menjadi juara grup. Sedangkan untuk runner up yang akan mendampingin Inggris, itu ada Amerika Serikat, Wallace, dan Iran memiliki peluang yang sama. Walaupun tidak tertutup kemungkinan Iran bisa lolos sebagai runner-up grup, mengingat pada Piala Dunia 2022 digelar di Qatar yang secara iklim dan budaya sudah terbiasa bagi Iran. Iran juga sudah terbiasa lolos berturut-turut ya, dia selalu lolos untuk mengikuti gelaran Piala Dunia. Jadi dia sudah tahu atmosfer Piala Dunia seperti apa dan bagaimana harus mencari poin penuh atau bermain bertahan. Jadi peluang Iran juga sangat besar untuk bisa lolos. Bahkan ya segala sesuatu bisa terjadi, tidak tertutup kemungkinan juga bisa saja Iran yang sebagai juara grup. Apapun itu ya tentu saja kita selalu menginginkan ada wakil-wakil Asia yang bisa berbicara banyak sehingga sepak bola Asia semakin dipandang.
ya, tidak kalah oleh sepak bola Afrika. Oke, gimana Bung Wan? Ya, oke guys, kita sudah bahas prediksi peluang lolos di grup B. Iran tetap memiliki peluang 50% lolos grup B sebagai runner up. Saya Bung Wan ucapkan terima kasih Anda yang sudah dukung channel ini. Stay tune terus di channel Bola News Update. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.